Om Swastiastu. Eh, Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Eh, Nama saya Iwayan Dewa Ramadhani, NIM 2110210219, kelas 1B dari jurusan PBSA. Kali ini saya akan membahas moderasi beragama, yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia. Moderasi beragama di Indonesia harus kita kuatkan. Kenapa? Karena di Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang religius, walaupun negara Indonesia bukan menganut agama tertentu. Hal ini bisa kita buktikan pada setiap kegiatan sehari-hari bangsa Indonesia yang tidak lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama di Indonesia sangat vital karena di Indonesia masih sangat kental akan kegiatan keagamaan, seni, dan budaya. Di Indonesia juga tidak bisa lepas dari berbangsa dan beragama. Moderasi beragama di Indonesia harus kita gaungkan di dalam konteks globalisasi, di mana nanti bisa mewujudkan manusia yang beradab dan bermartabat supaya ke depannya Indonesia menjadi negara yang damai, aman, dan tentram. Di Indonesia banyak sekali berbagai macam agama. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya supaya semua agama di Indonesia ini bisa hidup dengan rukun seperti yang kita ketahui. Banyak sekali sekelompok agama uh, ingin sekali menjatuhkan agama lainnya seperti menghina, menghancurkan menghancurkan tempat suci ibadah agama lain. Disinilah kita perlu yang namanya moderasi agama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga kerukunan, mengingat, dan memahami terhadap agama itu sendiri supaya tetap di jalan yang seharusnya sehingga tidak melenceng ke jalan yang salah. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin menerangkan bahwa moderasi beragama bukanlah ideologi. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakan selalu dalam jalur yang moderasi. Moderasi di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandang dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kalau misalnya tidak ada agama, mungkin dunia ini akan kacau. Agama juga adalah salah satu pijakan untuk tidak semua menjadi manusia yang bermoral. Kalau tidak ada agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dunia ini dipenuhi dengan manusia yang tidak bermoral, tidak berperi kemanusiaan. Agama sifatnya tidak terlihat, namun agama juga mengatur segalanya. Dalam pasal
Pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita terlindung dari kita terlindung. Jadi kita bebas memilih agama yang kita yakini benar karena negara sudah menjamin kemerdekaan dari kebebasan dari kita sendiri. Pasal ini juga mendasari dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antara agama dengan negara. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama yang bersandar pada agama tertentu. Meskipun mayoritas agama di Indonesia adalah beragama Islam, sehingga negara bisa memposisikan agama karena di Indonesia banyak sekali agama. Pemerintah juga harus memperhatikan agama-agama yang ada di Indonesia, baik yang pemeluk agamanya sedikit ataupun banyak. Kita harus menjaga kerukunan antar beragama. Agama juga berperan penting dalam kehidupan kita, yaitu dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya ke jalan yang benar. Agama juga merupakan ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali ke hakikat yang seharusnya. Beragama juga artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di agama tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Di zaman sekarang mungkin sulit untuk supaya agama-agama di Indonesia muncul akur. Ada saja gangguan dari sekelompok lain supaya bisa mengadu domba agama satu dengan agama lainnya. Dan sekarang tugas kita untuk menjaga keharmonisan agama yang ada di negara kita yang tercinta ini. Jangan sampai ada perpecahan yang merugikan negara kita karena kerukunan agama itu sangat penting. Kalau sampai agama di Indonesia ini berhasil diadu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mungkin tanah air yang kita cintai ini akan hancur dan kekacauan ada di mana-mana. Kita harus menahan nafsu untuk tidak ikut-ikutan mengajak agama lain, karena ada saja pihak yang memprovokasi antar kedua belah agama supaya bisa membuat suatu perpecahan. Karena pada hakikatnya semua agama yang ada di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan kebaikan dan menebarkan kebenaran di seluruh penjuru dunia. Tidak ada agama yang membuat pemeluknya sengsara. Agama itu satu, tetapi nama atau penyebutnya saja yang berbeda. Agama juga merupakan tempat bagi kita untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, karena Beliaulah kita dapat hidup, bernapas,
dan tidak ada yang lebih agung dari beliau. Jadi, marilah kita rukun dalam beragama, walaupun agama kita berbeda, karena rukun itu indah daripada perpecahan. Karena perpecahan hanya akan membuat kehancuran bagi diri kita sendiri. Jadi, marilah kita rukun beragama, meskipun agama yang kita anut atau peluk, tetapi tujuannya tetap sama. Sekian penjelasan dari saya tentang keberagaman beragama di Indonesia. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutupan dengan Om Santi.